Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiuningsi. Kali ini kita masih membahas kelas 11, yaitu Sistem Koordinasi Manusia pada materi Sistem Indera Penglihatan Mata. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah organ penglihatan mata. Mata berfungsi sebagai indera penglihatan atau fotoreseptor. Reseptor mata adalah fovea centralis pada retina yang peka terhadap cahaya. Bola mata terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama sklera atau tunika fibrosa, merupakan lapisan terluar yang berwarna putih dan tidak bening. Yang kedua adalah koroid, yaitu tunika vaskulosa, merupakan lapisan tengah yang mengandung pembuluh darah dan pigmen. Yang ketiga, retina atau tunika nervosa merupakan lapisan terdalam mata yang banyak mengandung sel-sel fotoreseptor. Sel-sel fotoreseptornya berupa yang pertama sel kerucut atau corneus, peka terhadap intensitas cahaya tinggi dan warna. Sel konus atau kerucut menghasilkan iodopsin berupa retinin untuk melihat saat terang. Sel fotoreseptor yang kedua adalah sel batang atau basil. Sel batang peka terhadap intensitas cahaya rendah dan tidak peka terhadap warna. Sel basil atau batang menghasilkan rhodopsin berupa retinin dan opsin untuk melihat saat gelap. Selanjutnya kita akan membicarakan struktur bola mata yang terdiri dari bagian-bagian. Yang A itu adalah kornea, lapisan paling luar. Yang B adalah cairan aqueous humor. Yang C kanal sclem. Yang D adalah pupil. Yang E adalah iris atau selaput pelangi. Yang F adalah lensa mata. Yang G badan siliaris. Bagian H adalah cairan vitreous humor. I makula lutea. J bintik buta. Dan K saraf optik. Nah, kita akan bahas satu persatu berdasarkan fungsinya ya. Yang pertama adalah kornea. Kornea adalah bagian sklera yang bening dan dilindungi oleh lapisan konjungtiva yang melindungi kornea dari gesekan. Fungsi kornea adalah memfokuskan bayangan yang masuk ke mata. Yang kedua adalah aqueous humor. Aqueous humor adalah cairan yang dihasilkan badan siliaris dan mengisi bagian depan lensa. Fungsi dari cairan aqueous humor adalah memberikan nutrisi bagi kornea dan lensa dan membiaskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang ketiga adalah kanal sclem. Kanal sclem adalah pengatur volume aqueous humor dengan mengalirkannya ke pembuluh darah. Selanjutnya yang keempat adalah pupil. Pupil adalah jalan masuknya cahaya ke mata. Yang kelima, iris, yaitu selaput pelangi, adalah bagian koroid yang mengatur diameter pupil yang mempengaruhi jumlah cahaya masuk.
Saat terang, iris akan mempersempit pupil, dan saat gelap, iris akan memperlebar pupil. Yang keenam adalah lensa mata. Lensa mata adalah lensa bikonkav bening dari serat protein. Daya akomodasi adalah kemampuan lensa mata untuk mengubah kecembungan sehingga bayangan jatuh tepat pada retina. Selanjutnya ada badan siliaris. Badan siliaris adalah kumpulan ligamen suspensor yang berfungsi untuk mengubah cembung cekung lensa mata dengan kontraksi relaksasi. Selanjutnya ada cairan vitreous humor. Cairan vitreous humor adalah cairan yang mengisi bagian belakang lensa mata atau isi bola mata. Fungsi dari vitreous humor adalah menjaga bentuk dan tekanan bola mata. Selanjutnya, kita akan membahas makula lutea atau bintik kuning, yaitu bagian retina berpigmen kuning dan terdapat foia centralis yang mengandung sel konus dan sangat peka dan tajam dalam menerima rangsangan cahaya. Selanjutnya ada bintik buta. Bintik buta adalah bagian yang tidak mengandung sel-sel fotoreseptor. Kemudian selanjutnya adalah saraf yang mengatur indera penglihatan, yaitu berupa saraf optik. Selanjutnya kita akan membahas jalannya rangsangan berupa cahaya ke otak. Yang pertama, cahaya masuk ke mata melalui kornea, kemudian cairan aqueous humor, kemudian ke pupil, lensa mata, cairan vitreous humor, lalu retina. Cahaya diterima sel-sel fotoreseptor yang ada di retina. Kemudian, pada retina terbentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Selanjutnya, reseptor mengirim impuls ke saraf optik, saraf kedua, lalu ke lobus occipitalis otak untuk diinterpretasikan menjadi bayangan tidak terbalik. Selanjutnya kita akan membahas otot-otot penggerak bola mata. Yang pertama ada otot rectus superior, yaitu ke atas. Yang kedua otot rectus inferior, ke bawah. Yang ketiga ada otot rectus medial, ke dalam. Kemudian yang keempat ada otot rectus lateral, keluar. Yang kelima ada otot obliquus superior, ke bawah sisi luar. Dan yang keenam ada otot obliquus inferior, ke bawah sisi luar. Selanjutnya kita akan membahas struktur lain di sekitar mata. Yang pertama ada alis dan bulu mata. Alis dan bulu mata berfungsi menghindari mata dari air, benda asing, dan kotoran. Yang kedua ada kelopak mata, terdiri dari lapisan konjungtiva dan otot orbicularis oculi. Berfungsi untuk melindungi mata dan memejamkan mata.
Struktur lain yang ketiga adalah aparatus lacrimalis, terletak di sudut mata. Terdiri dari kelenjar lakrimal atau kelenjar air mata dan saluran air mata. Kelenjar lakrimal atau kelenjar air mata menghasilkan air mata yang berfungsi sebagai penjaga kelembapan mata, pembunuh benda asing atau enzim lizozim, dan membersihkan mata saat berkedip. Oke, demikian tadi materi tentang indera penglihatan mata. Selanjutnya kita akan membahas sistem indera yang lain, yaitu organ pendengaran telinga. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.